Arsenal kerap kehilangan banyak pemain incarannya karena berhasil ditikung oleh klub-klub lain. Para pemain itu menolak bermain di skuad The Gunners dengan alasan untuk menunjang karirnya. Namun di musim ini Arsenal justru tampil superior dengan hanya memoles beberapa pemain-pemain buangan. Cetak Gol coba merangkum suksesnya regenerasi Arsenal sebagai berikut. Membuang pemain bermasalah. Dalam satu dekade terakhir, Arsenal selalu kesulitan untuk bisa bersaing di papan atas klasemen. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masalah yang terus menghantui skuad The Gunners, termasuk mengoleksi beberapa pemain yang dianggap bermasalah. Pertama, ada Mesut Ozil yang mulai tersisih sejak diasuh oleh Mikel Arteta di tahun 2019. Terbukti sejak ditangani oleh mantan asisten Pep Guardiola tersebut, Ozil cuma bermain selama 10 pertandingan saja. Masih belum diketahui secara pasti alasan Arteta mencadangkan sang pemain. Walaupun begitu, pemain berdarah Turki ini tetap sabar dan menunggu kesempatan yang datang. Bahkan saat itu Ozil rela menolak tawaran dari berbagai klub agar bisa bertahan di Arsenal. Alasannya karena Ozil sudah merasa betah dan sangat mencintai Arsenal. Sayangnya, cinta Ozil ini hanya bertepuk sebelah tangan di mana pada akhirnya manajemen mendepak sang pemain. Puncaknya terjadi saat Ozil dianggap telah terlibat politik karena berfoto dengan Presiden Turki Erdogan. Kemudian ada Aubameyang yang juga disisihkan oleh Mikel Arteta. Berbeda dengan Ozil, Arteta mendepak Aubameyang karena tindakan indisipliner. Sebab ex-penyerang Barcelona itu kerap boros latihan yang membuat Arteta mencak-mencak. Puncaknya terjadi saat pelatih 40 tahun itu mencopot Aubameyang dari ban kapten The Gunners. Bomber Gabon itu mengaku nggak suka dengan sistem kepelatihan Arteta. Sering kena tikung. Kesialan Arsenal ternyata nggak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya, skuad Holloway juga sering ditikung oleh sejumlah pemain saat menginginkan pemain baru. Mulai dari Dusan Vlahovic, Arthur Melo, sampai dengan yang terbaru ada Mykhailo Mudryk. Pertama ada Dusan Vlahovic yang secara mengejutkan memutuskan pergi ke Juventus. Padahal sebelum kepindahannya, bomber timnas Serbia itu sangat gencar diberitakan pergi ke Arsenal. Sayangnya saat itu skuad The Gunners cuma memberikan penawaran sebesar 50 juta euro saja. Mahar tersebut masih kalah besar dengan yang ditawarkan oleh Juventus kepada Fiorentina. Pasalnya saat itu skuad baju penjara menyodorkan mahar sebesar 81 juta euro. Sayangnya performa gacor Vlahovic di Fiorentina gagal dia tularkan saat membela Juventus. Di musim ini saja dia baru mengemas 6 gol dari 10 pertandingan yang dimainkan. Hal ini tentu berbanding terbalik saat Vlahovic membela Fiorentina. Bersama pasukan Persik Kediri Italia, bomber Serbia itu telah mencetak 17 gol dari 21 pertandingan. Berikutnya ada Arthur Melo yang menjadi bidikan Arsenal sejak musim dingin 2022 lalu. Akan tetapi saat itu Juventus menolak tawaran yang diberikan oleh skuad The Gunners. Pada akhirnya gelandang Brazil itu bergabung ke Liverpool dengan status bebas transfer. Namun hingga saat ini gelandang asal Brazil itu belum memainkan satu laga pun di kompetisi Singa Selvi. Terbaru Arsenal harus kehilangan Mykhailo Mudryk yang ditikung oleh Chelsea. Saat itu skuad The Blues berani menawarkan mahar 100 juta euro kepada Shakhtar Donetsk. Memanfaatkan pemain buangan. Walaupun ditikung dan ditolak, banyak pemain gak membuat Arsenal kehilangan akal. Mereka lebih memilih untuk memoles beberapa pemain buangan. Kita awali dari Martin Odegaard yang harus tersisih dari Real Madrid. Sebelumnya, pemain asal Norwegia ini sempat diproyeksikan untuk investasi jangka panjang El Real. Namun dia gagal memenuhi ekspektasi yang diberikan oleh manajemen. Pada akhirnya rekan satu negara Erling Haaland itu pun dipinjamkan ke berbagai klub termasuk Arsenal. Nggak disangka-sangka performanya bersama skuad The Gunners mampu mencuri perhatian. Berkat penampilan impresifnya tersebut, Odegaard dipermanenkan dengan mahar 35 juta euro. Atas dedikasinya itu, Mikel Arteta pun mempercayainya sebagai kapten tim. Padahal ex-Real Sociedad itu masih menginjak usia cukup muda yakni 24 tahun. Selain Odegaard, Arsenal juga merekrut Leandro Trossard yang juga harus terbuang dari Brighton. Winger asal Belgia ini diboyong dengan panai sebesar 24 juta euro. Kepindahannya ke skuad The Gunners menjadi berkah bagi Trossard.
Pasalnya saat masih membela skuad burung camar nangkring, dia sedang mengalami situasi yang sulit. Sebelum kepindahannya ke Emirates, sang pelatih Roberto De Zerbi sempat mencampakkannya. Terbukti pelatih asal Italia itu jarang memainkan Trossard di musim ini. Pembuktian Mikel Arteta. Arsenal seakan nggak salah mempercayai Mikel Arteta sebagai pelatih kepala mereka. Bermodalkan pemain buangan, pelatih asal Spanyol itu mampu membuktikan kualitasnya. Terbukti skuad meriam ganas mulai menunjukkan marwahnya sebagai klub elit Eropa. Kegacoran The Gunners bahkan sudah terlihat pada awal kompetisi Premier League musim ini. Pasukan Martin Odegaard dan kawan-kawan bahkan berhasil menyapu bersih 5 laga dengan kemenangan. Sayangnya, rentetan hasil positif itu harus ternodai oleh kekalahan atas Manchester United. Saat itu, skuad The Gunners dipermalukan oleh Setan Merah dengan skor telak 3-1. Hasil negatif itu membuat Arteta sempat diremehkan oleh Graham Souness. Souness bilang kalau kekalahan ini menjadi bukti kalau Arsenal nggak punya mental juara. Dia lebih yakin kalau Manchester City bakal bisa mempertahankan gelar juaranya di musim ini. Nampaknya Souness harus menarik ulang kata-katanya tersebut. Sebab sejak kekalahan itu Arsenal bisa tampil konsisten dan tercatat belum meraih satupun kekalahan. Pasukan meriam London cuma gagal meraih 3 poin saat ditahan imbang Southampton 0-0 dan Newcastle United 1-1. Hal ini pun seakan jadi ajang pembuktian bagi seorang Mikel Arteta. Pasalnya sebelum kompetisi dimulai banyak legenda Arsenal yang sempat meremehkannya. Termasuk 2 legenda The Gunners yakni Liam Brady dan Piers Morgan. Keduanya menilai kalau Arsenal nggak akan juara di musim ini. Hal ini berkaca dari statistik Arteta selama melatih skuad The Gunners kurang lebih 5 tahun. Kandidat juara. Berbagai rentetan hasil positif yang diraih membuat Arsenal telah mengumpulkan 50 poin. Ini merupakan prestasi terbaik The Gunners yang belum pernah tercapai sebelumnya. Itu artinya Arteta telah membuat sejarah dengan mampu mengungguli Arsene Wenger. Arsenal yang telah mengumpulkan 50 poin membuatnya berpeluang keluar sebagai juaranya. Terakhir kali The Gunners mengangkat trofi Liga Inggris pada musim 2003-2004 yang lalu. Saat itu, skuad meriam London masih diasuh oleh sang legenda Arsene Wenger. Melihat kedikdayaan Arsenal yang begitu superior membuat Wenger punya keyakinan yang membara. Wenger bilang kalau The Gunners sudah berada di dalam jalur yang tepat. Oleh sebab itu dia pun yakin kalau Arteta bisa mengakhiri penantian panjang warga Emirates, yakni berhasil menjuarai Premier League setelah puasa gelar 19 tahun. Namun Arteta harus tetap mewaspadai Manchester City yang bisa kapan saja menikung. Apalagi skuad The Citizen cuma terpaut 5 poin saja dari Arsenal yang terus membuntuti peringkat kedua. Selain itu, Arsenal juga belum pernah bertemu dengan Manchester City di musim ini. Kedua tim baru akan bertanding tanggal 16 Februari mendatang di Emirates Stadium. Itulah ulasan suksesnya regenerasi Arsenal di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu yakin kalau The Gunners bakal bisa mengakhiri puasa gelarnya selama 19 tahun? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.